Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Syalman dari Bunte dari kelompok 2. Pada saat ini saya akan memaparkan hasil penelitian mengenai analisis pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan selar kuning Celarides leptolepis George Cuvier 1833 yang ditangkap di Selat Sunda, yang diasisteni oleh Karaina Ardelia Suwardi. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim yang dikelilingi oleh banyak perairan. Salah satunya adalah Selat Sunda. Selat Sunda berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, di mana memiliki hubungan langsung dengan Laut Jawa dan Samudra Hindia, menurut jurnal Fahlevi 2022. Selain itu, ada pula biologi perikanan. Biologi perikanan merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang aspek kehidupan ikan, mulai dari pertumbuhan, reproduksi, hingga fase mortalitasnya. Selain itu, ada pula ikan yang kami teliti, yaitu ikan selat kuning. Masuk metodologi, kami melakukan dua tipe praktikum, yaitu praktikum laboratorium dan praktikum analisis data. Di mana praktikum laboratorium kami lakukan di laboratorium biologi perikanan pada bulan Agustus hingga September. Lalu praktikum analisis data kami lakukan di ruangan MSPI pada bulan Oktober hingga bulan November. Ada pula alat dan bahan yang kami gunakan tertera pada layar. Masuk prosedur, pertama ada prosedur pertumbuhan, di mana kami membedah ikan lalu mengambil organ perut ikan seperti gonad, usus, dan lambung yang kemudian diproseskan menggunakan formalin 10%. Lalu ada prosedur reproduksi pertama. Reproduksi pertama ini kami membedah gonad ikan menjadi 3 bagian, anterior, middle, dan posterior. Kemudian kami menghitung jumlah telur di dalam gonad tersebut. Lalu masuk ke prosedur reproduksi 2, di mana kami membelah gonad lagi menjadi 3 bagian, anterior, middle, dan posterior. Kemudian meneliti setiap diameter telur yang ada menggunakan mikroskop. Lalu yang terakhir ada prosedur makanan ikan, di mana kami mengambil isi dari lambung dan usus ikan, kemudian kami teliti menggunakan mikroskop dan dilakukan pada 5 lapang pandang. Ada pula analisis data yang kami gunakan, yaitu distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, faktor kondisi untuk pertumbuhan ikan, lalu ada tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, dan kuantitas untuk analisis data reproduksi, kemudian ada indeks bagian terbesar, luas relung, tumpang tindih, dan panjang usus relatif untuk analisis makanan ikan. Masuk ke hasil dan pembahasan, di sini terdapat grafik distribusi frekuensi panjang ikan selar kuning gabungan yang menunjukkan nilai frekuensi tertinggi terdapat pada selang kelas 121 hingga 131 dan nilai terendah terdapat pada selang kelas 176 hingga 186. Di sini juga terdapat grafik hubungan panjang dan bobot ikan, di mana ketiga-tiganya ini memiliki slope yang berada di bawah 3 sehingga menunjukkan nilai alometrik negatif. Lalu ada grafik faktor kondisi ikan selar kuning, di mana terdapat 3 grafik, yaitu grafik total gabungan, jantan gabungan, dan betina gabungan. Ketiga-tiganya memiliki nilai paling tinggi pada bulan Juli, dan ketiga-tiganya menunjukkan nilai di atas 1, di mana apabila nilai grafik faktor kondisi di atas 1 menunjukkan bahwa perairan itu optimal untuk hidup ikan. Masuk ke hasil reproduksi, ini terdapat grafik tingkat kematangan gonad jantan dan betina, di mana kedua-duanya ini menunjukkan dominasi di TKG pertama. Lalu ada grafik indeks kematangan gonad yang kedua-duanya juga jantan dan betina ini menunjukkan indeks tertingginya terdapat pada TKG keempat. Lalu ada grafik hubungan panjang dan profunditas, menunjukkan di mana setiap penambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi nilai profunditas sebesar 1,998 dilihat dari slope-nya dan memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 0,006. Lalu terdapat grafik hubungan bobot dan profunditas di mana setiap penambahan satu satuan bobot akan mempengaruhi nilai profunditas sebesar 1,0333 dan memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 0,0195. Masuk ke tabel proporsi kelamin. Di sini menunjukkan bahwa nilai tidak seimbang dilihat dari jumlah jantan dan betina setiap bulannya yang beragam, lalu diperkuat juga oleh nilai X-hit yang lebih besar daripada X-step. Lalu terdapat grafik diameter telur yang menunjukkan satu puncak, yang berarti ini adalah total spawner, di mana ikan selar kuning ini memijah dalam satu waktu pemijahan. Masuk ke hasil dan pembahasan makanan ikan. Di sini terdapat 3 pie chart yang menunjukkan jenis pakan dari ikan selar kuning. Di sini
Dari ketiga pacar tersebut, total gabungan, jantan gabungan, dan betina gabungan menunjukkan bahwa ikan selat kuning memiliki makanan utama Pleurosigma sigma yang dilihat dari nilainya yaitu di atas 40%. Lalu ada tabel luas relung di mana BA ini memiliki nilai di bawah 1 dan mendekati 0. Itu berarti ikan selat kuning selektif dalam mencari makan. Selain itu terdapat tabel luas tumpang tinggi di mana tabel ini menunjukkan nilai mendekati 0 juga. Ini berarti ikan selat kuning tidak kompetitif saat mencari makan. Lalu yang terakhir terdapat tabel volume makanan dan panjang tubuh, di mana tabel ini menunjukkan nilai yang relatif rendah, yang berarti panjang tubuh ikan selat kuning tidak terlalu berpengaruh terhadap volume makanannya. Masuk kesimpulan sekarang. Kesimpulan dari pemaparan saya adalah pertumbuhan ikan selat kuning menunjukkan kondisi yang baik dan pola panjang berat yang stabil. Nisbah kelamin jantan dan betina berada dalam kondisi seimbang. Betina memiliki fekunditas dan potensi produksi lebih tinggi. Jenis makanan didominasi pakan tertentu dengan variasi antar jenis kelamin. Panjang usus relatif menunjukkan ikan cenderung memakan organisme berukuran kecil. Lalu ada pula saran yang saya berikan adalah penelitian ikan selat kuning perlu diperluas dengan mengumpulkan sampel yang lebih banyak dan bervariasi, baik dari ukuran ikan, musim penangkapan, maupun lokasi perairan, supaya gambaran pertumbuhannya lebih akurat. Variasi ukuran yang lebih lengkap, mulai dari juvenil hingga dewasa, diperlukan agar dapat memperoleh gambaran pertumbuhan yang lebih tepat. Aspek reproduksi seperti funditas, diameter telur, dan tingkat kematangan gonad juga perlu diteliti lebih detail untuk memahami pola pemijahan di alam. Selain itu, perlu dilakukan analisis makanan dengan jumlah sampel yang lebih besar untuk memastikan bahwa pola selektif benar-benar konsisten pada berbagai ukuran dan musim. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.